Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum, selamat malam. Ya, yang saya hormati narasumber kali ini Prof. Heng Skunarholt dan Pak Dhani Saptoni. Lalu teman-teman baik dari pengikut Solo Society maupun Temu Sejarah Indonesia maupun teman-teman di luar komunitas, saya ucapkan terima kasih karena sudah bergabung pada diskusi malam ini. Diskusi malam ini kita mengambil topik mengenai buku, satu buku yang ditulis oleh dua sejarawan. Kalau kata Pak Boni dalam kata pengantarnya, dua sejarawan kampiun asal Belanda, Pak Heri Buse dan Pak Heng, berjudul Merdeka, Perang Kemerdekaan dan Kebangkitan Republik yang Tak Pasti, tahun 1945 sampai 1950. Mungkin sebagai pengantar, saya akan menceritakan sedikit bagaimana mengapa diskusi ini bisa terjadi. Jadi ini merupakan inisiasi dan kolaborasi dari Solo Society, yaitu salah satu komunitas sejarah di Surakarta yang bergerak di sejarah Surakarta. Lalu ingin mengadakan satu forum diskusi bareng Temu Sejarah Indonesia, dan Temu Sejarah Indonesia juga sering sekali mengadakan diskusi mengenai buku dari para penulis maupun sejarawan. Lalu kita sepakat untuk mengadakan kolaborasi, mengadakan acara diskusi buku, yaitu buku Merdeka. Mengapa buku Merdeka? Karena momentumnya cukup pas, karena kebetulan kita 17 Agustus kemarin merayakan kemerdekaan Republik Indonesia ke-79. Karena momentum itu pas, dan saya rasa mungkin diskusi buku ini juga waktunya sangat pas, karena setelah 17 Agustus, kita mungkin di balik tahun 1945 mungkin ada ketidakpastian apa yang harus dilakukan oleh Republik Indonesia, apa yang terjadi setelah itu. Nah, kita akan membahas dalam buku ini bersama Prof. Heng, tentu penulis, dan Pak Dhani Saptoni. Mungkin saya akan mengenalkan sedikit narasumber kita pada malam kali ini. Prof. Heng merupakan sejarawan, terakhir menjabat sebagai kepala riset di KITLV Leiden dan menjadi guru besar sejarah Indonesia di Universitas Leiden. Lalu pensiun pada tahun 2019 dan menjadi honorary fellow di KITLV. Fokusnya yaitu pada sejarah Asia Tenggara, lalu ada politik kontemporer di Indonesia, kekerasan politik, dan studi mengenai Bali. Bukunya sangat banyak sekali, mungkin teman-teman bisa search nanti di Google ataupun tentang publikasinya. Lalu Pak Dhani Saptoni merupakan ketua komunitas sejarah Solo Society, termasuk kolega saya juga, ketua saya di Solo Society. Jadi di Solo Society itu banyak sekali kegiatan seperti story walking tour, kita menjelajahi beberapa sudut kota, dan Pak Dhani juga sangat fokus di sejarah kemerdekaan, terutama di Surakarta. Apa yang terjadi di Surakarta mungkin dalam buku Pak Heng juga sedikit dibahas, karena akan sangat berkelindan, pertama ketika Republik ada di Yogyakarta, itu Surakarta juga terjadi beberapa pergolakan. Mungkin nanti Pak Dhani bisa sedikit menyampaikan beberapa materi. Mungkin itu saja, kita akan memulai diskusi malam ini. Ya, sebelumnya mungkin operator bisa menampilkan video sebelum kita mulai diskusi malam ini. Ya. De volgende dag hebben velen zich naar hetzelfde vliegveld begeven om president Sukarno te begroeten, die van nu af in Jakarta, zoals Batavia nu heet, zijn zetel zal hebben. 2 Dakota's van de nieuw opgerichte Indonesische luchtvaartmaatschappij hebben de president en zijn gevolg uit Yogyakarta hierheen gebracht. De kinderen van ingenieur Sukarno die met hem uit Jogja meekwamen vertrekken eerder. Na een kort oponthoud begint dan de intocht van de president in de hoofdstad van de Verenigde Staten van Indonesië.
Het wordt een triomfale rit van het vliegveld naar het paleis aan het Koningsplein. Op het bordes van het paleis wordt ingenieur Sukarno onder andere opgewacht door Sultan Shahri. In een hartstochtelijke redevoering roept president Sukarno het Indonesische volk op te werken en te strijden voor de nationale eenheid. Dan saudara-saudara sekalian, apa sebab sekarang Sang Triwarna bisa berkibar di sini? Tak lain tak bukan jalan oleh karena rakyat Indonesia yang 70 miliar ini berjuang mati-matian. Baik, tadi cuplikan video mungkin dari Prof. Eng, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, hadirin yang terhormat di Indonesia, selamat malam, salam sejahtera. Pertama, saya ingin ucapkan terima kasih pada moderator malam ini, Nasti Mahardi, yang mengurus diskusi buku ini. Yang diperlihatkan dalam cuplikan film tadi adalah mungkin hari yang paling bahagia dalam kehidupan Bung Karno. Pada 17 Agustus 45, sebenarnya Republik hanya semata suara Bung Karno. Lain dari itu, belum ada apa-apa. Namun, 4 tahun kemudian, pada 28 Desember 45, dia masuk ke Istana Presiden di Jakarta dan diiringi ratusan ribu orang yang tadi bisa dilihat di Jakarta. Itu berarti beliau berhasil. Indonesia memang merdeka. Anda dengar teriakan merdeka, merdeka. Itulah salah satu kata kunci dalam revolusi. Yang tentu saja berarti bebas, tetapi sekaligus menjadi ucapan salam yang menyiratkan kebersamaan dan harapan akan masa depan yang cerah. Ini saya ingin menjawab rasa penasaran Anda, mengapa dua sejarawan senior dari Belanda mau menulis buku tentang revolusi Indonesia. Ada dua alasan. Pertama, rekan saya, Hari Pusa, adalah sejarawan dengan segudang informasi tentang revolusi Indonesia. Sejak tahun 70 abad yang lalu, sepanjang 50 masa hidupnya, dia telah menggali sumber-sumber sejarah di Indonesia, di Belanda, di Rusia, di mana-mana tentang untuk meneliti dinamika revolusi di Indonesia secara rinci. Alasan kedua itu rekan-rekan sejarawan Indonesia telah meminta kami untuk menulis buku ini melalui sudut pandang dari luar, dan kami berharap bahwa buku ini dapat menjadi sumbangan bagi diskusi tentang revolusi Indonesia. Jadi bukan satu kesimpulan yang definitif, sama sekali tidak.
Itu sumbangan bagi diskusi. Bagaimana kita bisa menulis buku tentang revolusi yang hasil akhirnya sudah banyak diketahui orang. Tetapi awalnya pada bulan Agustus 45, semua orang yang terlibat langsung dengan revolusi sama sekali tidak tahu ujung dari revolusi ini. Kini kami tak bisa memupus pengetahuan Anda tentang ujung revolusi tersebut. Yang bisa kami sajikan adalah bahwa kedaulatan republik ini diraih lewat proses yang teramat rumit serta penuh dengan kejutan dan hasil yang tidak dapat diduga. Inti cerita kami adalah proses kemunculan republik. Ini sebuah tema yang tampaknya jarang dibahas atau malah diabaikan dalam banyak kajian tentang perjuangan kemerdekaan. Proses awal terbentuknya republik seringkali dianggap sebagai sebuah fakta yang cukup jelas, yang tidak memerlukan analisa. Kami fokus pada awal kebangkitan republik yang tak pasti. Tak pasti karena hasilnya sama sekali tidak pasti. Republik pun berkali-kali diuji krisis yang mengancam keberadaannya, bahkan sebelum kemenangan dapat dirayakan. Di bawah kendali politisi konservatif, Belanda merancang proses rekolonisasi bertahap yang berdasarkan rencana dan kepentingan Belanda sendiri. Selain politisi, ada juga pemimpin militer Belanda yang tak mau berunding dan berhasrat menghancurkan republik. Namun, Belanda hanya merupakan satu rintangan. Kami mencatat dalam buku kami 10 krisis internal. Yang pertama, segera setelah 17 Agustus 45, Soekarno terancam ditangkap Jepang. Andai itu terjadi, habislah republik ini hanya dalam 1 hari. Sebulan kemudian, nomor 2, krisis kedua muncul saat pemuda mengadakan rapat besar di lapangan Ikada. Penguasa Jepang mengancam menembak massa yang tengah berkumpul. Namun, Soekarno berhasil mengatasi keadaan dan massa pulang ke rumah secara damai. Dan waktu itu, wibawa Bung Karno ditingkatkan. Nomor 3, di awal revolusi banyak kelompok pemuda revolusioner ingin berjuang revolusi terus-menerus dan tidak bisa dikontrol oleh pemimpin republik. Kekerasan ini sangat mengancam status internasional republik yang muda itu. Nomor 4, awal tahun 46, Front Rakyat Perhaluan Kiri bermaksud memulai revolusi sosial yang tidak berhasil. Nomor 5, pada tengah tahun 46 itu, kelompok militer merencanakan kudeta yang gagal. 2 tahun kemudian, nomor 6, pada tahun 48, oposisi komunis memicu perang saudara demi kekuasaan.
Civil War yang terjadi pada bulan September sangat mengancam Republik. Nomor 7, pada saat yang sama, tahun 48, negara-negara federasi juga mengancam memecah belah bangsa. Nomor 8, 1 tahun kemudian, kelompok Islam revolusioner mendirikan Negara Islam Indonesia, itu gerakan Darul Islam. 9, lalu berbagai petinggi militer dan pemimpin badan perjuangan otonom mengancam persatuan revolusi dan juga wibawa kepemimpinan Bung Karno dan Hatta. Terakhir, waktu ada perundingan meja bundar di Den Haag, Amerika Serikat yang bersimpati dengan revolusi berbalik arah dan bersikap dingin terhadap Republik. Semua krisis mengancam kebangkitan Republik, tetapi dengan mengatasi tiap krisis, wibawa pemimpin bertahap ditingkatkan. Kami menawarkan kisah baru tentang keruwetan proklamasi kemerdekaan yang dipermaikan militer Jepang ketika itu. Juga tentang Tan Malaka, aktor penting dalam awal revolusi, tetapi yang dilupakan dalam sejarah historiografi umum tentang revolusi. Tan Malaka tidak hanya berjuang untuk kedaulatan politik, tetapi sekaligus mendorong revolusi sosial. Dia hampir berhasil meraihnya di sekitar tahun 45-46. Tetapi dalam historiografi tentang revolusi, Tan Malaka disingkirkan. Kami juga turut membahas periode yang disebut di Belanda bersiap, yang di Indonesia lebih dikenal dengan masa ketika revolusi-revolusi lokal bermunculan di banyak daerah dengan pemuda sebagai aktor sentral. Awalnya, revolusi dicirikan dengan semangat membabi buta tanpa perhitungan akan akibatnya. Ciri inilah yang juga jarang dibahas dalam buku sejarah. Pada bab 7 dalam buku kami, pada pertengahan tahun 46, kami telusuri secara rinci sebuah percobaan militer untuk mengambil alih kekuasaan. Sejumlah aktor mencoba bertindak, namun tak seorang pun tahu apa akan terjadi dan tidak tahu tentang rencana aktor yang lain karena komunikasi itu sangat lemah, telepon mati, mobil mogok, apalagi beberapa aktor berganti alih posisi, antara lain pemimpin militer yang muda di Jogja namanya Soeharto. Saya kira sebenarnya hanya Hari Puze yang mempunyai overview yang persis tentang krisis militer itu. Dalam bab 7, Anda dapat membaca peristiwa ini secara mendetail, dari jam ke jam, penuh dengan ketentangan dan penuh dengan ketidakpastian. Selamat datang dalam revolusi. Tahun 48, perang saudara meletus. Ketika itu musuh yang baru tiba dari pembuangan di Moskow memberontak bersama Amir Syarifuddin dan beberapa kesatuan militer kiri. Di Indonesia, konflik ini dikenal sebagai peristiwa Madiun. Sekedar peristiwa yang diperkecilkan, peristiwa memperkecilkan krisis itu, yang hanya terjadi di kota Madiun saja. Kisah kami sangat berbeda. Ketika itu, Republik hampir runtuh dalam perang saudara, Civil War, yang berdarah, yang terjadi di wilayah yang luas sekali di Jawa Timur.
andai Kolonel Sungkono, komandan TNI di Jawa Timur, andai dia tidak memihak pada revolusi, andai dia berpihak pada oposisi, besar kemungkinan Tentara Republik di bawah komando Nasution akan kalah. Andai demikian, akan seperti apakah Republik ini? Kolonel Sungkono juga berperan utama di ujung revolusi. Desember 48 Belanda melancarkan agresi kedua dan menyerang Jogja. Di Belanda, Perdana Menteri De Rees lebih mementingkan keberlanjutan koalisi dan program sosial demokratis tentang perundangan-undangan sosial di Belanda. Hasilnya, ia menuruti kemauan politisi Katolik konservatif dan para pemimpin militer yang keras kepala. Jogja dihancurkan. Jenderal Spoor mengira dia telah menang waktu itu, tetapi pasukannya mendapat balasan dari gabungan tentara reguler dan badan perjuangan didukin rakyat yang tak kenal menyerah meskipun mengakibatkan ribuan korban jiwa. Pada waktu itu kurang lebih 60.000 pejuang dan civil rakyat Indonesia dibunuh, terutama di Jawa Timur. Waktu itu Sungkono adalah salah seorang pemimpin perang yang tulen. Dengan sokongan para penguasa Tionghoa, dia mengelola perkebunan, mengekspor kopi dan gula, dan mengimpor senjata dan amunisi dari Manila di Filipina. Pada pihak Belanda, banyak tentara sebenarnya ingin pulang, yang mengakibatkan Spoor tak lagi dapat menang. Sementara pejuang Indonesia rela mati walaupun tak tahu jika mereka akan menang. Akhirnya kedua pihak didorong berunding. Peristiwa berikutnya amat memalukan. Di Den Haag saat perundingan meja bundar, Belanda mempertunjukkan sikap pecundang dan berusaha mengambil apa saja yang tersisa. Kemudian tentang tahun 50 yang jarang disebut dalam tulisan tentang revolusi, kami mencatat bahwa tahun tersebut adalah bagian integral revolusi karena tumbangnya federasi dan ajeknya negara kesatuan. Siapa yang pernah menyangka hal tersebut pada bulan Agustus 45? Di tahun 50 terjadi pula demo massal menentang Kolonel Sungkono di Jawa Timur. Salah satu slogan Merdeka adalah bubarkan pemerintah militer. Rakyat Jawa Timur muak terhadap militer dan laskar yang terus merampas makanan dan harta benda. Sungkono pun dipindahkan ke Jakarta dan kemudian hilang dari sejarah. Dia tidak pernah menjadi pahlawan nasional, misalnya. Kekerasan dari pihak Belanda dan juga Indonesia semakin luas pada akhir tahun 40-an. Seperti yang dicatat oleh Mangunwijaya tentang pengalaman kekerasan pada pihak Indonesia. Pada perayaan kemerdekaan di Malang awal tahun 50-an, Mayor Isman berpidato, "Jangan puji kami sebagai pahlawan. Kami adalah kriminal. Kami membunuh orang kita sendiri dan merampas dan membakar rumah mereka. Kami masih muda, namun
tangan-tangan kami dilumuri darah. Ya, kami bertindak atas nama kedaulatan Republik Indonesia, tetapi sekaligus kami pembunuh. Tolonglah kami. Jangan perlakukan kami sebagai penjahat. Berilah kami kesempatan untuk menjadi kembali orang biasa, warga negara yang ikut membangun negara kita. Ucapan serupa ini tak pernah didengar para serdadu Belanda daripada komandannya waktu mereka pulang ke Belanda. Mungkin mereka saja mau mengatakannya, tetapi tiada kesempatan apapun. Belanda ingin secepat mungkin melupakan kekalahan dan kekerasan dalam perang di Indonesia. Buku kami mengandung lebih banyak cerita, juga tentang ketidakmampuan Belanda untuk menerima kenyataan bahwa mereka tak mampu mengarahkan proses dekolonisasi. Akibatnya, butuh waktu yang sangat panjang sampai akhirnya Belanda, lewat pidato Raja Belanda dalam kunjungannya pada tahun 2020, menyampaikan permintaan maaf atas kekerasan tentara kolonial pada masa revolusi. Di Indonesia sendiri, kami kira revolusi terhubung sampai tahun 65. Karena pada tahun 65, militer kembali mengakhiri sebuah percobaan revolusi dan reformasi sosial. Revolusi akhirnya usai dalam suatu kontrarevolusi syarat kekerasan. Jadi sejarah revolusi tidak selesai pada tahun 49. Tetap dilanjutkan. Sebagai penutup, saya ingin ucapkan terima kasih sebesar-besarnya untuk Harry Puzen, rekan saya. Sekarang dia dalam rumah sakit. Pengetahuannya dan ketelitiannya tiada batas. 50 tahun penelitiannya akan nasionalisme dan revolusi mewujud dalam buku ini. Terima kasih. Terima kasih Prof. Beng atas penyampaian sebagai pembuka diskusi pada malam hari ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pak Dhani Saptoni untuk memberikan beberapa penyampaian. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, baik Mas Nastan. Suara saya jelas nggih? Jelas. Ya. Selamat malam Prof. Selamat malam. Terima kasih, kehormatan bagi kami untuk bisa berdiskusi dengan Prof. Heng. Ini satu kesempatan yang bagi kami sangat mulia, juga untuk teman-teman semua yang hadir dalam diskusi malam ini. Membaca buku Prof. Heng dan Prof. Harry Puzen ini, mungkin ada 2 poin utama dari buku ini yang menjadi satu temuan baru, sebuah data yang sangat berharga bagi kami yang menggeluti tentang sejarah kemerdekaan Indonesia. 2 poin yang mungkin tidak bisa kami dapati dalam narasi-narasi sejarah yang mungkin telah ada dalam historiografi di Indonesia. Karena bagaimanapun dalam persepsi kami, kemerdekaan Indonesia selalu bercerita tentang narasi-narasi superhero, bukan sebuah permasalahan yang kompleks dengan jalan panjang yang menyertainya. Pertama adalah sebuah kalimat yang menyatakan bahwa perjuangan kemerdekaan adalah sesuatu yang kompleks, penuh dengan perkembangan dan hal yang tidak terduga. Peristiwa-peristiwa yang penuh dengan muatan determinasi dalam konteks perjalanan kemerdekaan Indonesia. Ini mungkin pertama kali kami temukan dalam buku Prof. Heng dan Prof. Harry Puzen ini ya. Karena
dalam buku ini kita semakin terbuka dalam memaknai konteks tentang kemerdekaan dan revolusi. Dan yang kedua adalah perjuangan kemerdekaan Indonesia sebagai sebuah proses kekerasan yang memakan korban tak terhitung jumlahnya. Nah, ini satu narasi yang mungkin kita lupakan bagaimana sebuah proses perjuangan untuk menciptakan kemerdekaan dan mengisinya itu meminta banyak sekali korban yang tak terhitung baik nyawa maupun materi. Ini yang selalu kita dengar tetapi tidak pernah kita lihat dalam bentuk-bentuk data tulisan maupun pernyataan-pernyataan dari akademisi. Melalui buku ini kita juga bisa mempelajari satu permasalahan yang mungkin adalah sebuah tema besar yang membentuk fragmen narasi sejarah kemerdekaan Indonesia. Tentang minimnya kader yang terorganisir di awal kemerdekaan, tentang visi yang belum jelas dan terperinci di samping banyak sekali kelompok dan berbagai macam kepentingan yang ingin mencoba untuk menentukan arah arah zaman di mana kemerdekaan itu berlangsung. Ini merupakan satu sorotan yang sangat mungkin bagi kami yang awam dalam narasi-narasi tentang sejarah Indonesia yang sangat kompleks, ini merupakan satu bentuk pernyataan yang mungkin bisa menimbulkan banyak sekali pertentangan, tetapi dari buku ini kita dapat mencari fakta yang menyatakan bahwa itu sebuah kebenaran, di mana para pemimpin bangsa ternyata dalam prosesnya itu tidak selalu seiring sejalan. Bahwa foto-foto yang kita saksikan sekarang ini, di mana Soekarno duduk dengan Hatta dan Syahrir, juga Amir Syarifuddin, itu kita maknai sebagai satu kesatuan yang selalu selaras. Tetapi pada kenyataannya dalam buku ini kita melihat bahwa pertarungan kepentingan itu selalu ada, dan bahwa idealisme dan ideologi itu saling bertarung antara periode 45 sampai 49. Dalam alam pikir harafiah, kita sering memaknai bahwa proses kemerdekaan adalah sebuah perang, dan perang, di mana keinginan antara perang dengan perundingan itu menimbulkan satu konflik. Tetapi ternyata bukan hanya sebuah sebatas itu, karena konteks narasi merdeka dan revolusi yang menemukan wawasannya kembali di buku ini lebih menunjukkan kepada kita bagaimana perang kemerdekaan adalah soal prinsip, di mana kemerdekaan memiliki dua sisi mata uang yang selalu beriringan antara efek yang membangun dan menghancurkan. Jadi kita bisa mengetahui bahwa dalam periode awal kemerdekaan, masyarakat kita secara garis besar kita dapat memaknai bahwa di era 45, di mana kemerdekaan kita diproklamasikan, masyarakat kita itu berada dalam batas dimensi antara dunia tradisional dan dunia modern, yang dimana keduanya itu memiliki latar belakang dan mungkin motif-motif yang berbeda. Pada batas dimensi alam pikir tradisional, hal yang di mana masyarakat kita itu selalu melekatkan diri pada hal-hal yang melankolia, tradisi melankolia dan keselarasan bersanding dengan budaya dari tuan-tuan Eropa saat itu, kemudian mengalami satu perubahan besar, di mana dimensi modern yang lekat dengan pemikiran Barat serta kesadaran sebagai bangsa terjajah itu bertemu, membentuk satu buah euforia yang mungkin sulit kita maknai. Sehingga memang tepat sebenarnya kalau
Prof. Heng kemudian menjelaskan bahwa dalam judul buku ini kebangkitan Republik yang tidak pasti. Karena memang pertemuan antara dua alam pikir tradisi dan modern ini ternyata membentuk satu pola dalam masyarakat yang tidak jelas. Sebuah masa transisi yang kemudian muncul sebagai sebuah visual kemerdekaan seperti itu. Jadi ketakjuban atas narasi revolusi dan kemerdekaan menciptakan satu euforia yang kemudian tidak jelas arahnya. Lagi-lagi ketika kita membaca buku ini, antipati yang bersifat mungkin primordial ya di periode tahun 47-48 itu dapat kita lihat bagaimana pertarungan antara Siliwangi dengan divisi Panembahan Senopati itu seringkali menjadi satu bentuk pelampiasan. Bagaimana pertarungan antara ideologi kanan dan kiri itu juga dipengaruhi dengan sikap-sikap fanatisme primordial, di mana Siliwangi banyak beranggotakan dari masyarakat Jawa Barat yang notabene suku Sunda, kemudian divisi Panembahan Senopati yang notabene adalah sebagian besar adalah suku-suku Jawa, di mana dua suku ini memiliki satu sejarah panjang yang memang sulit untuk dipertemukan. Dan ini semua menjadi satu bercampur aduk dalam proses revolusi kita. Kita yang di Solo mungkin menjadi mengalami satu efek yang jangka panjang di era revolusi ini. Terbukti pada tahun 46 ketika terjadi revolusi sosial, dampaknya masih kita alami dalam narasi sejarah Surakarta hingga saat ini. Bagaimana lepasnya status keistimewaan, juga sikap masyarakat dan warga Solo terhadap konteks Swapraja itu merupakan satu efek luka dari era revolusi ini yang merupakan efek jangka panjang yang bisa kita lihat hingga saat ini. Apalagi kalau kita berbicara tentang kehadiran sosok Tan Malaka, di mana sosok besar Bapak Revolusi kita yang kemudian berada di Solo saat itu, ini menampilkan satu wajah yang sangat kontras bagi kami yang ada di Solo, di mana Solo ini selalu lekat dengan payung tradisi, dengan sikap yang harmoni, kemudian bertemu dengan satu pemikiran yang lebih radikal dibanding dengan kebiasaan dari orang-orang Solo. Dan ini ternyata anehnya mendapat satu sambutan dan simpati besar di Solo. Dan ini mengakibatkan satu keadaan yang bersifat chaos. Ditambah lagi dengan pertentangan para elit politik saat itu yang terjadi antara Soekarno dengan Sudirman, dan kemudian antara Syahrir dengan Tan Malaka, di mana Kasunanan dan Mangkunegaran saat itu menjadi korban yang sasaran paling empuk karena mereka merupakan simbol dari feodalisme yang merupakan musuh dari revolusi itu sendiri. Buku ini bagi kami sangat berguna, Prof, terutama tentang narasi-narasi detail waktu kejadian di Solo antara periode revolusi sosial hingga diculiknya Perdana Menteri Syahrir, bahwa Solo ternyata menjadi satu bagian penting dalam narasi sejarah perang kemerdekaan dan juga yang menjadi satu puzzle untuk melengkapi wajah keindonesiaan kita. Jadi mungkin itu yang bisa kami sampaikan mengenai buku dari Prof. Heng. Mungkin bisa dilanjutkan nanti dalam diskusi, Mas Nasta. Terima kasih.
Terima kasih Pak Dhani atas penyampaiannya. Sangat detail sekali penyampaian baik dari Prof Feng maupun Pak Dhani mengenai buku ini. Tentu hadirnya beliau mungkin akan mewarnai diskusi kita setelah ini. Jadi untuk teman-teman yang ingin bertanya atau mengembangkan pendapat bisa present, lalu menyalakan mic, atau mungkin jika berhalangan bisa ditulis di kolom chat. Silakan teman-teman yang ingin tanya. Mungkin saya bisa memulai dulu ke Prof Feng. Saya mungkin sedikit penasaran bagaimana penulisan buku ini, bagaimana pembagian penulisan buku ini antara Anda dengan Pak Haripusen, itu bagaimana pembagiannya? Mungkin di beberapa Pak yang menulis atau bagaimana kerjasama dari Anda berdua dan mengapa akhirnya memilih judul Merdeka? Begitu, Prof Feng. Ya, oke, terima kasih. Ini pertanyaan yang menarik. Lebih dahulu saya ingin memberi reaksi yang sedikit tentang kata yang bagus dari Pak Dhani. Terima kasih karena maksud kami tentang buku Merdeka itu sangat bagus dijelaskan, terutama bahwa revolusi kalau meninjau kembali, banyak sejarah tentang revolusi meninjau kembali. Karena kami sudah tahu hasil revolusi. Jadi ada titik akhir. Dari sudut segi itu bisa gampang untuk menentukan titik awal. Jadi 17 Agustus 45. Dan untuk membuat semacam garis lurus dari awal sampai tengah dengan logika tersendiri yang menyingkirkan banyak hal yang tidak jadi. Beberapa revolusi sosial, politik, Tan Malaka, dan banyak-banyak hal yang lagi juga. Dan ada cenderung untuk melupakan kemungkinan, ada banyak kemungkinan waktu revolusi, bisa ke kiri, bisa ke kanan, bisa ke sini, ke sana. Tapi kalau hanya meninjau kembali, banyak tidak itu tidak bisa dijelaskan. Ya, dan terutama yang bisa di bahasa Inggris, revolution is a dirty process. Itu ada banyak korban. Itu bukan, tidak ada sedikit-sedikit romantik saja dalam revolusi. Pengalaman kebanyakan itu perang yang keras sekali dengan banyak korban. Dan yang di dalam tradisi Republik Indonesia yang diperingati itu kelompok kecil elite, kelompok pahlawan. Yang lain, saya kira kalau menurut tafsir rekan saya di Belanda yang meneliti laporan-laporan militer Belanda, lebih dari 100.000 orang Indonesia dibunuh. Berapa persen dari antaranya itu pahlawan? Tidak sampai 1%. Itu berarti bahwa kebanyakan korban dari revolusi tidak pernah diperingatkan secara resmi. Terutama peranan perempuan. Tapi nanti saya akan menjelaskan ini lebih lanjut. Saya kira Solo itu salah satu kota yang menarik sekali. Karena itu terdamping dari Jogja. Jogja itu menjadi pusat republik dengan kebudayaan republik dan sebagainya. Dengan wibawa sultan. Tapi Solo itu kota yang kacau sekali. Memang itu pusat kebudayaan tradisional Jawa. Tapi pada saat yang sama juga itu ibu kota gerakan kiri di revolusi.
Itu sangat bertentangan dan ada banyak konflik. Dan untuk saya kira itu tetap itu menarik sekali kalau ada mungkin kelompok sejarawan atau salah satu sejarawan yang ingin menulis sejarah revolusi Indonesia dari sudut segi Solo, berfokus pada Solo. Dengan banyak teganan di antara gerakan modernisme, revolusi sebagai salah satu ide modern, perkembangan, perubahan, melawan mungkin ide lebih konservatif. Tetapi di mana kami harus menentukan posisi banyak buruh Jawa. Mereka cenderung untuk ikut gerakan kiri. Tetapi di bahasa Inggris world view, pandangan mereka tentang dunia, tentang kehidupan itu belum jelas. Mungkin ada kesempatan untuk cari lebih banyak informasi tentang itu. Satu hal itu salah satu kritik Hari dan saya terhadap buku kami sendiri, bahwa peranan perempuan itu sangat-sangat terbatas. Karena ada COVID, itu kami tidak bisa masuk ke lapangan. Kami ingin menjalankan salah satu proses oral history tentang pengalaman rumah tangga waktu revolusi dan peranan yang sedang berubah, peranan perempuan. Waktu tahun 40-an banyak orang laki-laki keluar, harus kerja di bawah Jepang atau ikut revolusi. Tetapi bagaimana ekonomi sehari-hari dilanjutkan, dijalankan dalam rumah tangga oleh perempuan. Tanpa perkembangan ekonomi itu, para pemimpin revolusi tidak bisa buat apa-apa. Dan itu bagian dari revolusi yang masih kabur, yang tidak diteliti. Dan itu penting sekali. Dan saya kira masih ada banyak sumber pengetahuan tentang itu hampir dalam tiap keluarga. Itu tidak ada arsip yang resmi dengan banyak laporan tertulis, tetapi ada cerita di dalam tiap keluarga. Saya kira di Jawa pasti masih ada cerita yang pernah diceritakan oleh nenek atau tante atau apa saja yang masih hidup dalam lingkungan keluarga. Saya kira itu penting sekali. Kalau ada mungkin pernah ada salah satu proyek yang ingin mencoba untuk mengumpulkan sebanyak mungkin bagian dari cerita itu dan berdasar semua data itu untuk membuat semacam biografi tentang peranan perempuan yang biasa saja. Dan dengan itu untuk menobrak pandangan dan rangka perspektif laki-laki tentang revolusi. Itu salah satu perspektif dari atas, dari pemimpin yang harus meninjau lebih secara mendalam pengalaman orang sendiri. Kalau ikut pandangan lokal itu, pasti kami dapat salah satu periodisasi yang berlainan sekali dengan periodisasi yang resmi. Karena pengalaman sosial orang biasa itu tidak begitu, untuk mereka tidak bisa perundingan di Den Haag atau di mana saja di Renville, itu sama sekali tidak relevan. Jadi itu masih salah satu proyek yang belum selesai.
Dan ya, Hari dan saya pada awal dia membuat salah satu biografi yang sangat-sangat tebal tentang Tan Malaka. Itu sebenarnya lebih dari salah satu biografi. Itu buku tentang revolusi juga. Dan tidak ada banyak orang yang membaca buku dari awal sampai akhir karena itu lebih dari 2000 halaman dan data-data itu sangat padat. Tapi kami setuju tentang struktur buku dan ide bahwa perang kemerdekaan itu salah satu proses yang rumit. Dan bahwa kebangkitan Republik itu sama sekali tak pasti. Kalau kami mengikut perspektif dari aktor pada waktu itu, dan Hari menulis kebanyakan bab tentang gerakan kiri, terutama tentang Madiun dan juga tentang percobaan kudeta. Itu bab 7 tentang militer dan Persatuan Perjuangan juga. Tapi kebanyakan kami menulis bersama. Jadi dia membuat satu versi, saya membuat versi kedua, dia cek lagi, kami diskusi supaya itu tidak menjadi kumpulan esai yang tersendiri, tetapi supaya narasi itu ada dari awal sampai akhir. Dan itu bagus sekali. Dia seorang yang baik sekali sebagai rekan untuk bekerja sama. Baik, terima kasih Prof. Eng. Mungkin sebelum pertanyaan dari rekan-rekan, mungkin dari Pak Dhani, adakah yang ingin ditanggapi? Baik Mas Nasta, saya ingat sebelum COVID, sebelum masa pandemi, kebetulan saya dan Mas Heri Priyatmoko waktu itu kami ditawari untuk menjadi pembantu di riset lapangan oleh KITLV tentang perang kemerdekaan. Apa mungkin ini relevan dengan buku ini, Prof? Jadi waktu itu kita diminta untuk mendampingi para peneliti dari KITLV. Ya, tapi lain dari proyek Hari dan saya, ada proyek yang besar tentang kekerasan militer Belanda. Baik, Prof. Dan banyak peneliti dari KITLV ikut dalam proyek itu. Hari dan saya tidak ikut. Dan itu maksud untuk bekerja sama dengan sejarawan lokal di Indonesia. Tetapi ada dua alasan, karena COVID dan militer Indonesia sama sekali tidak setuju bahwa kami mengadakan penelitian ini. Mereka merasa agak terancam karena mereka bilang kenapa orang Belanda mau datang ke sini untuk main-main dengan revolusi kita. Jadi itu salah satu monopoli untuk TNI. Jadi itu sulit sekali untuk mendapat permit yang resmi, dan kami tidak boleh masuk arsip-arsip di Indonesia. Itu susah sekali. Jadi COVID dan militer itu susah sekali, dua fakta itu. Mungkin itu akibatnya bahwa kerjasama dengan Anda tidak jadi. Ya, waktu itu kami mendapat email balasan karena COVID dan kemudian ditangguhkan, dipending untuk beberapa waktu yang tidak terbatas saat itu. Ya. Itu macet, itu hampir macet total. Dan saya sayang sekali bahwa itu terjadi. Ya, Prof. Jadi memang seperti yang disampaikan Prof yang tadi sangat menarik jika memang fragmen sejarah revolusi kemerdekaan di Solo itu bisa difokuskan
lebih intens. Selama ini hanya Pak Julianto Ibrahim dari UGM yang meneliti revolusi kemerdekaan di Kota Solo dengan bukunya yang sangat menarik berjudul Bandit di Pinggir Bengawan itu, yang menjadi acuan kami juga untuk memberikan satu narasi yang berbeda tentang jalannya revolusi kemerdekaan yang ada di Surakarta saat ini. Betul. Jadi memang membaca buku Merdeka ini, kami mendapat satu kesimpulan bahwa perang sekali lagi akan meninggalkan luka jangka panjang. Meskipun perang itu sendiri sudah berakhir, tapi lukanya akan selalu tetap ada. Itu yang kami rasakan di Solo saat ini, dengan munculnya peristiwa di periode 46 hingga 48, di mana kemudian eksistensi keistimewaan kota kami hilang secara tiba-tiba. Kemudian penghormatan terhadap nilai-nilai keraton dan Mangkunegaran sebagai pusat tradisi itu juga tidak sebesar dari seperti saudara kami yang di Jogja. Itu menjadi satu bukti bahwa memang perang meskipun sudah berhenti, lukanya akan selalu ada. Begitu Mas Nasta, mungkin. Terima kasih Pak Dhani atas tanggapannya. Mungkin selanjutnya ada pertanyaan dari teman saya dari Undip Universitas Diponegoro. Silakan Mas Muhammad Farhan Salim. Waktu dan tempat dipersilahkan. Halo, suara saya sudah terdengar belum, Mas? Sudah. Oke, baik. Goedenavond, meneer Henk Schulte. Ik ben Farhan, ik ben een student van Diponegoro University. It's such a nice introduction, and sorry for my liabilities in Dutch, and I'm so sorry for it. Maybe later I'll learn about Dutch more. Okay. Such a nice book from Mr. Henk Schulte and Mr. Harry Puze. I'm right now I'm 7th semester student, and last semester I was studying about revolutionary, about social and physical revolutionary. So I have a question. If we look at the ideology at the time, there was Islamism and nationalism and then Marxism, but there's one left, that's feudalism. Feudalism has a stage in the time of proclamation, right? Like Rachiman with the Chiningrat or any other guy from feudalism. But if you look after 45, there's such rebellion from those ideology like Marxism. They did insurgents from Madiun 48, and then Islamism, they did a rebellion DITII. But why feudalism didn't make a rebellion or insurgents? Why it could happen, since if we look at feudalism, were strongly grown in Indonesia, in my country, like that. Just that. Thank you. You touch a very interesting issue that is about about conservative politics in Indonesia and during the revolution. Generally, it is assumed that there were federalists. Many kerajaan and in Sumatra Kesultanan joined the negara-negara federasi. And they were generally seen, digambarkan sebagai gerakan konservatif, anti-republik, dan bahkan anti-nasionalis, dan mungkin anti-revolusi. Tetapi saya kira sebenarnya banyak pemimpin dalam gerakan federasi, di antaranya anak agung gede agung dari Bali, itu nasionalis. Dia memang ingin kemerdekaan Belanda. Dia sangat-sangat anti Belanda. Karena merasa dihina oleh Belanda.
Dan ada lain juga di misalnya negara Pasundan di Jawa Barat. Itu pasti itu tentu itu sangat nasionalis. Tetapi mereka tidak ingin menjadi bagian dari Republik Jogja. Dan pada saat yang tertentu itu peranan negara-negara federasi pada tahun 45 sangat penting dalam perundingan dengan Belanda. Para pemimpin federasi bilang kalau Belanda tidak mengakui republik, kami tidak ikut perundingan. Itu habis. Jadi Belanda didorong untuk menerima republik dalam perundingan di Den Haag. Karena itu salah satu tuntunan dari federasi. Jadi federasi dan sikap konservatif itu tidak berarti bahwa semua pemimpin anti kemerdekaan. Jadi memang pada waktu itu juga ada gerakan konservatif tetapi nasionalis. Dan untuk gerakan itu tidak dapat ruangan dalam atau didn't get any attention enough attention in official historiography. Karena saya kira setelah tahun 50-an Soekarno sangat anti federasi, dan dalam historiografi yang resmi federasi itu dilihat sebagai permainan Van Mook jadi kolonial, jadi salah satu konspirasi kolonial. Saya kira dalam realitas itu sedikit lebih kompleks dan feodalisme, konservatisme dan nasionalisme bisa masuk pintu yang sama. Pada di rumah dia sendiri, anak Agung Gede Agung, dia sangat konservatif di Bali. Tetapi sebagai Perdana Menteri negara Indonesia Timur di Makassar, dia seorang sangat progresif. Jadi dua aspek itu harus digabungkan dalam, tetapi modelnya sebenarnya tidak gampang. Tidak ada model yang gampang untuk mengerti itu. Tetapi karena itu saya kira poin Anda itu sangat penting. Terima kasih. Terima kasih Prof. Heng atas jawabannya. Mungkin dari Pak Dhani, apakah ingin menanggapi? Langsung aja Mas Asta. Bagaimana Pak Dhani? Lanjut saja. Oke, mungkin Mas Farhan, apakah ada feedback? Oke, ya terima kasih Prof. Heng Sultan Nurhul dan Mas Dhani serta Mas Nasta. Saya rasa ya memang menarik kalau kita melihat, kalau kita membaca tulisan-tulisan mengenai zaman-zaman revolusi, baik itu revolusi nasional dan fisik, dan keganjalan saya yang tadi di awal mungkin ya sekarang sudah mulai terpenuhi. Mungkin nanti bisa saya tambahkan dengan literatur barangkali Prof. Heng atau Mas Dhani bisa memberikan literatur tentang gerakan feodalisme yang mewarnai masa-masa revolusi sosial. Kalau kita melihat anti Swapraja itu kan lebih ke leftisnya daripada feodalismenya kan, karena feodalismenya yang dituntut gitu. Mungkin demikian. Baik, terima kasih Mas Muhammad Farhan Salim atas feedbacknya. Selanjutnya pertanyaan dari Pak Dhani, monggo Pak Dhani. Ya, jadi tentang feodalisme saat itu, kenapa kemudian tidak seperti dengan gerakan-gerakan lain? Jadi begini, ada banyak sekali arsip yang ternyata sampai sekarang masih tertutup dan tidak pernah terpublikasi. Ketika kita mau untuk dan kemudian dan ini jika diperbolehkan ya untuk kemudian kita mengulik
arsip-arsip yang ada di keraton, dan kebetulan dari Solo Society beberapa waktu berselang kita memperoleh arsip-arsip dan tulisan dari tokoh Swapraja yang juga menjadi pelaku dalam fragmen revolusi di Solo. Kita menemukan satu tulisan dari Raden Mas Wuryaningrat yang saat itu menjadi Pepatih Dalem di era Pakubuwono XII. Jadi antara tahun 45 hingga tahun 50-an. Dalam tulisan Wuryaningrat ini menjadi satu gambaran yang gamblang. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana keraton dan juga Mangkunegaran saat itu selemah apapun mereka ketika mereka diganyang oleh kekuatan dari gerakan anti Swapraja. Tentu saja mereka tidak serta-merta kemudian akan diam dan lemah tanpa kekuatan. Di belakang mereka masih banyak pendukung orang-orang status quo yang menginginkan kembalinya kejayaan Swapraja, tetapi mereka hanya diam karena merasa lemah di hadapan kekuatan revolusi. Tetapi ketika keraton secara langsung terancam saat itu, seperti bagaimana pada waktu Pakubuwono XII diculik, itu ada satu tulisan yang sangat menarik. Bagaimana pernyataan dari seorang Wuryaningrat yang menjadi pembesar keraton saat itu mengatakan bahwa menulis surat kepada Syahrir saat itu dan mengatakan bahwa kami tidak mau melawan karena kami tidak menginginkan perang saudara. Banyak dari pendukung orang-orang yang masih setia kepada keraton itu menginginkan untuk melakukan pembalasan. Tetapi kami tidak mau untuk melakukan itu, maka kami meminta kepada pemerintah Republik untuk sementara waktu menggantikan status keistimewaan Solo menjadi daerah militer. Itu ada satu tulisan dari Wuryaningrat yang mungkin kalau sepanjang pengetahuan kami itu tidak pernah ditulis ya dalam teks-teks sejarah tentang revolusi kemerdekaan di Solo. Jadi mungkin itu bisa menjadi tambahan bagi kita dalam memandang fragmen revolusi yang terjadi di Surakarta. Mungkin seperti itu, Mas Nesta. Itu Mas Farhan Salim, apakah mungkin ada yang ingin disampaikan? Ya, terima kasih Mas Nasta dan Mas Doni dan Prof. Heng sudah saya rasa sudah memuaskan. Matur suwun. Sami-sami. Selanjutnya dari Septian Dwita Karisma, waktu dan tempat dipersilahkan. Bisa ya, suara saya bisa masuk nggih? Masuk. Nggih. Ya, perkenalkan Prof. Heng, Bapak Dani, dan Mas Sabta. Ya, perkenalkan nama saya Septian Dwita Karisma. Saya sebagai anggota HVM History of Madiun dari Madiun, Komunitas Sejarah di Madiun. Saya di sini ingin beberapa bertanya ya, tapi sebelum bertanya saya ini Prof. Heng tolong salam saya ke Harry Post ya, karena dulu ketika saya mahasiswa itu saya pernah ingin meneliti soal Pesindo di Madiun dan beliau menantang saya untuk membuat buku itu nggih. Nah, dari rencana penelitian saya sama dosen saya di-cut dulu. Jadi harus penelitian yang lainnya, jangan Pesindo karena berat kalau di Madiun seperti itu. Nah, ini Pak Dani, Prof. Heng, soal sejarah revolusi, pasti revolusi itu kalau di Madiun juga cukup besar karena berkaitan erat dengan Madiun Affair ya, seperti itu. Dan juga dari Solo ya merembet ke Madiun itu ya konfliknya. Jadi kalau saya yang sebagai di Madiun itu sebagai seorang peneliti sekaligus seorang anggota komunitas sejarah itu kendalanya yaitu ini pertentangan versi ketika saya meneliti soal Madiun Affair itu. Pada ini sejarah Madiun itu harus ditulis dengan seobjektif mungkin dengan sudut pandang lokal seperti itu.
Nah, yang saya tanyakan, saya pengen apa ya, minta tips ya, bagaimana caranya untuk ini ya, istilahnya memberi pandangan alternatif soal penulisan sejarah revolusi di Madiun agar bisa diterima oleh segala pihak. Ketika saya menulis sejarah Madiun Affair itu bisa diterima oleh segala pihak dari entah dari umum ataupun pegiat sejarah. Karena selama saya berkecimpung di dalam pelestarian sejarah dan juga pelestarian sejarah revolusi, saya sering dipertentangkan bahkan dengan teman satu komunitas seperti itu. Itu aja, Prof. Terima kasih. Oke, sama-sama Mas. Prof Heng, mungkin bisa menanggapi terlebih dahulu. Saya mengerti masalah dan itu pertanyaan yang jelas, tetapi jawaban itu sulit sekali. Saya kira bagaimana mengarang sejarah tentang salah satu konflik yang ganas, yang rumit, yang diterima segala pihak, tanpa menyebut itu peristiwa Madiun. Yang diperlukan saya kira itu coba saja untuk menetapkan sebagai semacam multi perspektif. Jadi dengan deskripsi-deskripsi yang sangat mungkin berbeda dari sudut segi Islam, dari sudut segi kiai di daerah itu, dari sudut segi pemerintah, wakil-wakil pemerintah Republik, dari sudut segi kelompok-kelompok kiri. Mungkin yang tumbuh itu sama sekali bukan satu kesimpulan yang terintegrasi, tetapi salah satu gambaran yang lebih kabur. Ada beberapa pandangan, ada pengalaman yang berbeda. Kalau berhasil untuk menulis tentang satu konflik pertempuran apa saja, misalnya dari sudut segi korban dan dari sudut segi pelaku, dapat cerita yang sangat berbeda, tetapi tentang peristiwa yang sama. Jadi coba menggambarkan salah satu yang mungkin salah satu gambar yang merepresentasi chaos dan kacau dan tidak satu narasi dengan satu kesimpulan, dengan satu awal yang jelas. Mungkin itu tidak diterima segala pihak, tetapi mungkin di dalamnya banyak pihak, banyak perspektif mendapat suara, disuarakan sebagai salah satu percobaan. Buku seperti itu saya sangat senang untuk membaca. Terima kasih Prof Heng atas jawabannya. Dari Pak Dhani, apakah ingin menanggapi? Belajar dari pengalaman untuk menggambarkan satu fragmen tentang sebuah peristiwa sejarah, apalagi ini berlatarkan dengan ideologi yang menjadi satu ideologi terlarang ya di negara kita, karena tentang komunisme itu menjadi sangat sensitif sekali ketika dibahas di Indonesia. Mungkin bisa pertama kali adalah mengumpulkan data-data melalui koran-koran sejaman saat itu. Juga buku atau tulisan dari para tokoh terkait, misalkan tentang konteks 48 itu kan di era awal, di era pertengahan dasawarsa 50-an oleh Partai Komunis Indonesia saat itu
pernah diterbitkan satu tulisan tentang peristiwa Madiun dari sudut pandang mereka. Jadi ini bisa menjadi bahan pembanding yang sangat menarik ketika kita akan mengulas satu peristiwa dari berbagai sisi. Jadi di situ itu tulisannya dari DNIDIT saat itu di pertengahan dasawarsa tahun 50-an itu dalam upaya pembelaan terhadap peristiwa Madiun di mana orang-orang komunis saat itu mengatakan bahwa mereka tidak melakukan kudeta, tetapi melakukan dalam tanda kutip pengamanan karena kekuasaan di Madiun saat itu kosong agar tidak dikuasai oleh Belanda, maka mereka mengambil alih pimpinan presiden di Madiun saat itu. Lalu kemudian ada juga tulisan-tulisan dari Bung Hatta yang menjadi tokoh yang dikambing hitamkan dalam peristiwa Madiun itu oleh orang-orang komunis. Ini mungkin menjadi satu hal yang menarik ketika data-data dari koran-koran sejaman dan tulisan-tulisan dari tokoh-tokoh terkait dalam peristiwa itu untuk kemudian dijadikan satu dalam sebuah fragmen narasi seperti itu, Mas. Terima kasih Pak Dani atas tanggapannya. Mungkin dari Mas Septian, apakah ada feedback? Ya, sudah. Terima kasih ya. Ini masukan sangat cukup menarik. Jadi ya dalam revolusi di Madiun ini PR-nya cukup panjang karena saya juga pernah bertentangan dengan Pemda soal apa istilahnya usulan saya untuk menulis kembali sejarah Madiun ya dalam konteks lokal itu ditentang ya sampai sekarang bupatinya cukup apa nggak respect dengan saya sampai kayak gitu ya ini cukup menyejukkan hati saya. Terima kasih Mas Nasta atas kesempatannya, Prof dan Pak Dani dan teman-teman semuanya. Terima kasih. Sama-sama Mas Septian. Berhubung waktu akan habis ya, mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Jika tidak, mungkin dari Prof. Feng atau Pak Dani bisa memberikan satu kata penutup tentang refleksi tentang buku atau tentang kemerdekaan, karena kita masih hangat ya merayakan hari kemerdekaan kita ke-79. Mungkin bisa dari Prof. Feng. Ada satu kalimat dari Bung Karno itu, revolusi belum selesai. Jadi historiografi revolusi sama sekali belum selesai. Memerlukan generasi baru dengan perspektif baru yang ingin melanjutkan penelitian tentang revolusi. Saya sangat mengharap bahwa buku Pak Hari dan saya bisa membantu sedikit-sedikit untuk mendorong diskusi lebih lanjut. Terima kasih banyak. Pak Dani, silakan Pak. Ya Mas, membaca buku Prof. Heng dan Prof. Hari ini sampai selesai, saya sangat tercengang karena ketika membaca buku ini hingga akhir, saya seolah-olah berkaca dengan situasi Indonesia sekarang ini, di mana apa yang kita perjuangkan justru berjalan dalam proses carut-marut yang kita berharap semuanya akan berakhir dengan baik. Seperti sejarah kita Indonesia pasca 98 di mana reformasi bertujuan untuk menata bangsa kita ke alam yang lebih demokratis. Pada akhirnya kita mengalami satu proses yang memang di mana kita dituntut untuk belajar, untuk mengingat kembali sejarah dan bagaimana kita harus menghargai sebuah nilai-nilai juang. Dan sekali lagi, perang akan meninggalkan luka jangka panjang meskipun perang itu sendiri sudah berakhir. Gitu Mas Nasta. Terima kasih Prof. Heng. Terima kasih atas kata penutupnya dari Prof. Heng maupun Pak Dani. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah hadir dalam diskusi ini. Sebelum kita tutup diskusi malam ini, mungkin kita akan melakukan sesi dokumentasi. Monggo teman-teman, silakan teman-teman yang bersedia membuka kamera. Kita melakukan dokumentasi bersama-sama sama Prof. Heng dan Pak Dani. Monggo teman-teman.
Ini teman-teman dari berbagai wilayah, tidak hanya Solo, mungkin ada yang dari Surabaya, ada yang dari Sulawesi. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Oke, untuk panitia mungkin bisa bersiap, kita akan melakukan foto bersama. Oke, saya hitung untuk set pertama. 1, 2, 3. Oke, untuk slide selanjutnya. 1, 2, 3. Ya, terima kasih untuk pemaparan materinya, baik Prof. Heng maupun Pak Dhani dan kehadiran teman-teman semua. Semoga diskusi malam ini bermanfaat tentunya. Dan sekali lagi mengucapkan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-79. Seperti kata Bung Karno yang disampaikan Prof. Heng bahwa revolusi belum selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Jika saya ada salah dalam menyampaikan acara ini, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Terima kasih Pak Heng. Terima kasih Pak Dhani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya tutup.